Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ali Mastura, program studi ekonomi syariah kelompok 1 semester 2, NIM 602022019025. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep nilai waktu dari uang. A. Pengertian konsep nilai dari waktu uang adalah nilai yang berharga, bermutu, atau menunjukkan kualitas yang berharga dari kehidupan manusia. Sesuatu itu bernilai atau sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Waktu atau masa menurut Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 1997 adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan dan keadaan secara berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval dua buah antara keadaan dan kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional dapat didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa benda yang diterima oleh orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran dan pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, kita di sini dapat menyimpulkan uang itu adalah bentuk atau benda yang sebagai untuk mengukur nilai atau menukar sesuatu untuk melakukan atas pembayaran atau pembelian barang dan jasa. Nilai waktu dan uang merupakan konsep sentral yang dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dan uang dalam keputusan atau pengambilan keputusan yang waktu panjang, dan nilai waktu akan di sini tidak akan atau memegang peranan penting. Nilai waktu dan uang dapat merubah atau akibat berjalannya waktu dan nilai dan berubah seiringnya waktu. Nilai waktu dan uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dalam pengambilan keputusan dapat juga memegang peranan penting. Nilai waktu dapat mengubah atau menunjukkan akibatnya berjalannya waktu berubah seiring waktu. Misalnya, uang 1 juta dapat berubah nilai 1 tahun kemudian. Konsep nilai waktu dari uang adalah konsep yang berkaitan dengan dalam melakukan menghitung uang
Artinya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama pada tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang lebih besar daripada uang yang diterima yang akan mendatang, dan uang Anda juga dapat menghasilkan bunga, dan bunga itu lebih cepat tersebut menghasilkan waktu uang. Dan jika nilai uang berubah, akan kita berganti, dan di sini kita hanya sebagai manusia hanya bisa mengikuti alur perubahan, dan kita hanya bisa mengikuti pengaturannya. Uang yang diterima sekarang lebih besar daripada uang yang diterima yang akan mendatang, dan uang Anda juga dapat menghasilkan bunga, dan bunga itu lebih cepat tersebut menghasilkan waktu uang. Dan jika nilai uang berubah, akan kita berganti, dan di sini kita hanya sebagai manusia hanya bisa mengikuti alur perubahan, dan kita hanya bisa mengikuti pengaturannya. Istilah yang digunakan: fifth, present value, nilai sekarang. Yang kedua, fifth, future value, nilai yang akan datang. Yang ketiga, I, insert, suku bunga. Yang keempat, N, tahun ke. Yang kelima, annuity, C, simple interest dalam rupiah. Yang keenam, pokok jumlah uang yang dipinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Giatri, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1, NIM 602022019016 semester 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, bagian B yaitu jenis-jenis konsep nilai waktu dari uang. Jenis-jenis konsep nilai waktu dari uang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu nilai yang akan datang atau biasa disebut dengan future value. Nah, apa sih yang dimaksud dengan future value? Future value merupakan nilai uang yang akan diterima di masa yang akan mendatang dari sejumlah modal yang ditanamkan dengan tingkat diskon rate atau bunga tertentu. Nilai ini dapat digunakan untuk yang akan menyimpangkan uangnya dengan waktu jangka panjang. Adapun nilai ini dapat dirumuskan dengan FV sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I belas kurung N. Adapun keterangannya, FV sama dengan future value, MO sama dengan modal awal, I sama dengan bunga per tahun, dan N sama dengan jangka waktu dana dibungakan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh. Kedua, yaitu nilai sekarang atau biasa disebut dengan present value. Nilai sekarang merupakan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Nah, adapun rumus nilai sekarang yaitu PV sama dengan FV buka kurung 1 ditambah I belas kurung N, dan adapun keterangannya yaitu PV sama dengan present value atau nilai sekarang, FV sama dengan future value atau nilai yang akan datang, I sama dengan suku bunga, dan N jangka waktu dana dibungakan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh berikut. Yang
Yang ketiga yaitu nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Faktor bunga nilai sekarang atau biasa disebut dengan present value interest factor yaitu persamaan dalam diskonto untuk mencari nilai sekarang merupakan kebalikan dari faktor bunga nilai yang akan datang atau future value interest factor. Adapun rumusnya yaitu FV sama dengan KO buka kurung 1 ditambah R balas kurung pangkat N. Nah, adapun keterangannya yaitu FV atau biasa disebut dengan future value KO sama dengan arus kas awal, R sama dengan tingkatan bunga, dan pangkat N sama dengan tahun keberapa. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Yang keempat yaitu anuitas. Anuitas merupakan suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran secara berkala dalam suatu jangka waktu tertentu. Selain itu, anuitas juga dapat disebut sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran sebagai imbalan dari premi yang sudah Anda bayar. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta, NIM 602022019005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anuitas dan jenis-jenis anuitas. Yang pertama, pengertian anuitas. Anuitas merupakan serangkaian penerimaan dan pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas juga diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan bayaran secara berkala sebagai imbalan premi yang telah Anda bayari. Contohnya, bunga yang diterima dari hasil obligasi dan dividen tunai dari saham preference. Adapun jenis-jenis anuitas yang pertama, anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan anuitas yang diperhitungkan pada setiap akhir periode, seperti akhir bulan dan akhir tahun. Yang kedua, anuitas terhutang. Anuitas terhutang merupakan anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode, di mana periode pertama merupakan perhitungan bunga pertama dan periode kedua merupakan perhitungan bunga periode kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, nilai sekarang anuitas. Nilai sekarang anuitas merupakan nilai saat ini di mana pembayaran dari sejumlah dan tertentu yang dilakukan secara teratur pada waktu yang telah ditentukan. Perhitungan nilai sekarang anuitas merupakan perhitungan yang akan menghasilkan nilai yang berbeda jika investasi dilakukan pada awal maupun akhir periode. Yang ketiga, nilai sekarang dari anuitas terhutang. Nilai sekarang dari anuitas terhutang merupakan nilai di mana yang dipergunakan untuk pembayarannya akan dimajukan pada satu periode mendatang, dan atau pembayaran yang dilakukan pada awal yang digunakan sebagai implementasi. Kelima, anuitas abadi. Anuitas abadi merupakan serangkaian pembayaran yang dilakukan dengan jumlah yang sama dan diharapkan akan terus-menerus berlangsung. Yang keenam, periode kemajemukan tengah tahunan atau periode lainnya. Periode kemajemukan tahunan merupakan periode aritmatika di mana untuk menentukan nilai akhir arus kas atau serangkaian arus kas apabila suku bunga ditambah satu kali dalam setahun. Sedangkan periode kemajemukan tengah tahunan merupakan periode aritmetika di mana untuk menentukan nilai akhir dari arus kas atau serangkaian arus kas apabila bunga ditambah 2 kali dalam 1 tahun. Adapun yang ketujuh, amortisasi pinjaman. Salah satu penerapan penting dari bunga majemuk adalah pinjaman yang dilakukan dengan pembayaran cicilan selama waktu yang telah ditentukan, yang termasuk di dalamnya yaitu kredit modal, kredit rumah, kredit pendidikan, maupun pinjaman bisnis selain dengan pinjaman jangka pendek dan obligasi jangka panjang. I ain't here for the money, I ain't here for